Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara kamu itu terdengar jelas. Terdengar jelas. Ah, Oke, yuk adik-adik kalau sudah siap, boleh on cam ya. Kita akan mulai belajar hari ini. Belajar matematika kembali sama kamu Tia. Oke. Yang bisa on cam silakan on cam. Kalaupun tidak bisa on cam, nanti ketika kamu ditanya, tetap harus dijawab ya. Oke? Tapi kalau lebih baik kalian on cam. Oke, Kak. Silakan yang bisa on cam. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, langsung saja untuk kali ini kamu bakal share screen. Adik-adik catatannya ya. Oke. Sudah terlihat on cam nih. Iya, iya. Nah, Shirin, terima kasih sudah on cam. Yang lainnya ditunggu ya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Kamu nanti mau mention itu kalau sesi di mulai pekan ini mulainya berapa menit? Satu. Dan sahabat Iman, soal apa ingin membaca satu bingkisan keluarga. Desanya, RT3 mendapat sisa terakhir. Perhatikan mana pernyataan yang benar di sini. Berarti kita hitung satu-satu. Hitung satu dapat berapa, dua dapat berapa, tiga juga dapat berapa. Sesuai dengan informasi yang ada disampaikan. Pertama, 45 bingkisan. Betul. Gimana? Berarti Betul. dari mana ini? Karena tadi RT 1 dapat 3 per 8. 3/8-nya kali 120. Ya, 3 per 8. RT 8 dari 120. Berarti 120 dibagi 8 itu berapa? Bisa gak? Atau 3 kali 120 dulu 15. dibagi 8 hasil. Terus 20 bagi 8 ada 2. RT 10 bingkisan. Nah, kita tentukan dulu ya. Karena di informasi yang kedua di sini, katanya LT2 itu mendapat 2 per 5 dari sisanya. Berarti kita harus hitung dulu apanya? Sisanya dulu ya. Ya, sisanya memang berapa? Dikurangin. Bentar. Keseluruhan ini dikurangin 45. betul tadi bingkisan. Oh, berarti sisanya adalah 120 dikurangi 45. Jadi 75. Berarti RT2 ini dihitungnya dari sini. 2 per 5 dari sisanya. Maka perhitungannya gimana? 2 per 5 dikali sisanya. Sisanya tadi berapa?
75. Berapa bagi 5? 15. 15 kali 2, 30. Benar, berarti 30. Iya, 5. berarti pernyataan 2 juga betul. Benar. Sekarang cek pernyataan 3. R kan? Iya. Memang sisa 75. terakhirnya jadi sisa berapa? Sisanya berarti 75 30. dikurangi 30, 30. yaitu 4. 45. Sekarang, selisih bingkisan RT1 dan RT3 adalah 15. 45 RT1 dikurangi berapa? 45. 45. Salah. Harusnya 0. Betul, harusnya 0. 0. RT1 kan 45, RT3 juga 45. Berarti selisihnya nggak ada ya, nggak ada selisihnya. Harusnya 0. Maka yang ini salah. Salah. Jadi yang benar itu cuma 1, 2, dan 3. Yaitu opsi yang A. iya. Iya, silakan Amar. Oke. Nah, ini masih masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Bisa? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Soal yang kedua. Di sebuah kompetisi, skor 1450. Tim B 2550.475. Dan tim D 2500. Jika skor dibulatkan ke ratusan terdekat, tim manakah yang memiliki skor sama setelah pembulatan? Tim Oke, berarti Tim di sini kita A dan C kalau membulatkan nggak ya. salah. A dan C. Oke, kita bahas ya. Kenapa bisa A dan C? Apakah betul? Nah, ini konsepnya adalah konsep apa di sini? Pembulatan. Ya. Pertama, dari skor tim A yaitu 2450. Di sini dimintanya untuk dibulatkan ke ratusan terdekat. Ya. Berarti ke ratusan yang paling dekat. Artinya, kalau 2450 dibulatkan menjadi berapa? 2500. 2500. Betul, 2500 ya yang paling ratusan terdekatnya. Oke. Kalau 2550 2600. dibulatkan. Betul, 2600. Kalau 2475 2500. 2500. Dan yang 2500 atau tim D itu sudah Tetap di ratusan terdekat ya, jadi tetap 2500. Oke. Sekarang katanya ditanyakannya apa? Kan ini tim apa? Ini tim A, ini tim B, ini tim C, dan ini tim D. Yang ditanyakannya, tim manakah yang memiliki skor sama setelah pembulatan? Skornya sama setelah dibulatkan. Yang mana? A dan C. Yang betul, yang A dan C. Yang D juga sama, kenapa dia nggak termasuk? Karena dia nggak dibulatin nggak sih, Kak? Masih tetap. Betul. Jadi, yang benarnya adalah tim A dan tim C. Jawabannya yang A. Oke, ada yang masih bingung tentang konsep pembulatan? Bisa? Bisa. Oke. Sip. Sudah dicatat adik-adik? Dah. Oke, next-nya. Kita lanjut ya. Ke nomor berapa? Nomor 3. Sekarang soalnya tentang apa nih?
Kok miring? Rotate. Jadi dikunci dulu rotate. Oke, next di soal ini. Sebuah sekolah mengirim 252 siswa untuk wisata. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama. Ada dua jenis kelompok. Kelompok besarnya 12 orang dan kelompok kecilnya 9 orang. Kita harus cek apa? Cek pernyataan mana yang benar. Oke, cek satu-satu. Di sini, katanya pernyataan satu itu jika semua kelompok besar dibutuhkan 21 kelompok. Betul atau salah? Betul. Betul. Dari mana kita taunya? 250 Dari? dibagi 12. Dibagi 12. Betul, dari 252 dibagi 12. Hasilnya adalah 21. Maka pernyataan satu itu betul. Betul. Sekarang pernyataan yang kedua, jika semua kelompok kecil dibutuhkan 28 kelompok. Betul. Betul, dari 252 dibagi 9. 9. Dari sini ya. Kalau kelompok kecil dibagi 9, kalau kelompok besar dibagi 12. Hasilnya berapa? 252 bagi 9. 28. 28, betul. Maka pernyataan 2 juga betul. Betul. Oke, next. Pernyataan 3. Jumlah kelompok besar dan kecil bisa 24 kelompok. Kalau 12 kelompok besar berarti total siswanya ada berapa dulu? 12 kelompok besar. Itu artinya kan kelompok besar itu 12 orang. Berarti jumlahnya di sini 12 kelompok besar ini 12 dikali 12 berapa? 144. Berapa 12 kali 12? 144. Yap, 144 siswa. Terus sisanya jadi berapa? Sisanya 252 kurangi 144. 108. 108. Terus sisanya yang ini kan, sisanya yang 108 ini, itu adalah berarti kelompok kecil. Ya. Kecilnya, kelompok kecil, itu dari sisanya, yaitu 108 dibagi dengan berapa kelompok kecil? Harus berapa orang? 9. Berapa 108 bagi 9? 24. 24. Berapa? Bukan nih. Coba dihitung dulu. 12. 12. Setuju 12? Ada yang beda? 12 ya? 12. Oke. 12. Ini apa? Total kelompok kecil dan besar. Ini 12. Kelompok besar 12. Kelompok kecil. Ini 12. Hasilnya? 24. 12 tambah 12 berapa adik-adik? 24. 24. Berarti yang 3 juga betul atau salah? Betul. Betul. Ya. Yang nomor 3 juga betul. Sekarang pernyataan yang terakhir. Jumlah kelompok besar dan kecil bisa 25 kelompok, 15 kelompok kecil. Sama ya stepnya kayak yang ini.
Berarti hitung dulu jumlah kelompok kecilnya itu udah berapa orang. Nah, di sini 15 kelompok kecil. Artinya, hanya berapa nih? 15 dikali 15 kali 9, 135. 145. Sisanya berapa lagi? 252 kurang Sisanya, 135 sama dengan 117. ya, 252 kurangi 135 sama dengan 117. Oke, karena kelompok kecilnya 15, berarti kelompok besarnya harusnya berapa? 25 kurangi 15? 10. Ya. Oke. Apakah dari sisanya ini itu bisa dibagi 10 adik-adik? Enggak. Enggak. 117 itu tidak bisa, tidak habis, bukan tidak bisa ya. Tidak habis dibagi 10. Maka jumlahnya bukan 25 berarti ya. Iya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Iya. 117 itu tidak habis dibagi 20 sehingga jumlah kelompoknya bukan 25. Maka pernyataan yang 4 itu salah. Salah. Yang benarnya cuma 1, 2, dan 3. Dua. Opsi yang ada yang mau ditanyakan yang ini? Enggak, Kak. Oke. Yang lainnya bisa ya? Oke, silakan sambil dicatat dulu. Kak, itu tulisannya apa ya, Kak? Oh, yang mana nih? Nikadek. Yang mana? Yang warna biru. Yang ini? Yang paling bawah? Oh, ini. Ini 117 tidak habis dibagi 10, sehingga jumlah kelompoknya bukan 25. Oke, Nikadek sudah aman? Yang usernya Nikadek ini. Udah ya? 117 tidak habis dibagi 10 sehingga jumlah kelompoknya bukan 25. Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya di catatnya. Kita lanjut ya. Oke? Lanjut nomor berapa? Nomor 4. Yuk, kita baca lagi soalnya. Ahmad membeli 1.500 per bukunya. 2 pensil seharga. Assalamualaikum, maaf motong. Ini dari tadi udah mulai. Iya. Kira jam 8. Jam 7. Jam 7. Iya, mulainya jam 7. Kalau besok iya setengah 8. Kalau hari ini jam 7. Salah baca ya? Iya, salah mengira. Iya, apa-apa. Baru nomor 4 nih. Nanti yang 1, 2, 3-nya bisa lihat ya. Biasanya kan dikirim. Nanti bisa. Oke. Oke, kita next ya. 2 pensil harga dan 1 penghapus seharga 3.500. Ia memberi uang 50.000. Pernyataan berikut yang benar. Total belanja Ahmad adalah 20.500. Betul atau tidak? Berarti kita cek ya.
berapa nih harga beli dari yang dibeli Ahmad dari buku tulis, dari pensil, dan juga penghapus. Gimana berarti cara menghitung totalnya? Total belanjanya? Ditambah. Dihitung dari mana dulu nih? Dari buku tulisnya dulu. Iya. Buku tulis. Untuk mencari totalnya gimana? Berarti kan karena dia belinya 3, harga satunya 4.500. Berarti 3 dikali 4.500. Berapa harganya berarti totalnya? 13.500. 13.500 atau 12.500? Berapa? 13.500. 13.500. Oke. Itu untuk buku tulis. Sekarang pensil. Berarti 2 gimana? dikali 2.000. Jadi 4.000. Betul, 2 dikali 2.000. Karena dia 2 dan harga pensilnya itu 2.000 satunya. Berapa 2 kali 2.000? 4.000. Berapa adik-adik? 4.000. 4.000, betul. Nextnya berarti penghapus. Penghapus berapa harganya? 3.500 ya? Karena cuma beli 1, jadi 1 dikali 3.500. 3.500. Jumlahkan semuanya, jadi berapa totalnya ini? 21.000. 21.000. Betul, 21.000. Berarti total belanjanya 20.500, betul atau salah? Salah. Harusnya itu 21.000. Ini ya. Oke. Sekarang cek pernyataan yang kedua. Uang kembali adalah 100. Betul nggak? Iya, harusnya kan uangnya dia 50.000 ya. 29.000. Gimana cara menghitung uang kembaliannya? Dari 50.000 dikurangi 21.000. 21.000. Harusnya berapa? 29.000. 29.000. Maka pernyataan yang kedua juga salah. Tetot, salah. Oke, next. Pernyataan yang ketiga. Jika Ahmad ingin membeli 2 penghapus lagi, uangnya masih cukup. Betul. Betul. Sisa uangnya tadi 29.000. Terus kalau misalnya mau beli 2 penghapus, berarti harganya berapa? 2 dikali 3.500. 3.500, yaitu 7.000. Sehingga ini betul, masih cukup. Berarti pernyataannya 3 betul atau salah? Betul. Next, pernyataan yang keempat. Di sini, harga 2 buku dan 1 pensil sama dengan harga 1 penghapus ditambah 6.000. Oke, kita terjemahkan di sini. Katanya di sini harga 2 buku, berarti 2 buku ditambah 1 pensil itu sama dengan harga 1 penghapus ditambah 6.000. 1 penghapus harganya 3.500 ditambah 6.000. Tadi harga 2 buku berarti berapa ini? 2 dikali 4.500. Ya. Ditambah 1 pensil itu harganya 2.000. Ini 3.500 tambah 6.000 hasilnya berapa? Hah? 3.000? Oh, 11.000. 11.000. 11.000. Sekarang hitung yang ini. 2 kali 4.500 berapa?
9.000 9.000 ditambah 2.000. Berapa 9.000 tambah 2.000? 11.000. Betul sama ya ini? Betul. Eh, eh. Coba hitung Maksudnya lagi. 9.500 yang akan. Iya, Wah, 9.500. Ya. Sekarang apakah betul 11.000 itu sama dengan 9.500? Salah ya? Salah. Karena harusnya kalau tandanya sama dengan itu hasilnya harus sama. Maka yang pernyataan 4 itu salah. Yang benar berarti cuma 3. yang mana nih tadi? 3 saja. Ayah. Siapa banyak? Tias 8 berisi 25 kilo. Itu akan dikemas ulang ke dalam plastik 2 kilo. Plastik 2 kilo yang digunakan itu 70. Berapa jumlah plastik yang digunakan? Berarti kita pertama-tama hitung dulu berapa total kalung berasnya, baru nanti kita dihitung ya. Ketika kita mau kemas ulang jadi 2 kilo dan 3 kilo, berarti Oke. Step kita hitung totalnya dulu. Hitung 200. total beras. 5 kilo, yaitu 200 kilogram. Kan tadi akan dikemas plastik 3 kilo. Jika jumlah plastik 2 kilo itu 70, maka jumlah plastik 3 kilonya itu berapa? PB ya ini tuh. PB atau apa? Kita bisa menggunakan, sebenarnya ini perkalian dan penjumlahan, tapi kita harus misalkan ya. Misalnya apa ya? Plastik 2 kilo itu, kamu mau gambarnya apa ya? Saya segitiga ya. Plastik 2 kilo itu segitiga. Jangan deh, persegi lah ya. Terus kalau plastik 3 kilo itu misalnya bentuknya segitiga. Nah, dari sini kita bisa tahu. Nah, ini tuh melambangkan berapa banyak si beras yang ada di plastik. Jumlah seluruhnya itu adalah 200 kilo. Ya, tahu sih, tidak apa-apa. Silakan untuk disimak ya. Nah, berarti di sini kita bisa misalkan 2 kilo yang plastik ini kan 2 kotak. Ditambah 3 segitiga itu melambangkan berapa kilogram berasnya ya. Jadi kita tahu kalau keseluruhannya dari beras di plastik 2 kilo ditambah dengan beras yang di plastik 3 kilo itu jumlahnya harus 200 kilogram. Ya, jadi 2 kotak tambah 3 segitiga itu sama dengan 200.
Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Bisa ya. Nah, sekarang di sini katanya kalau si plastik 2 kilo ini atau tadi si persegi itu sama dengan 70 adik-adik. Ya, sesuai dengan apa yang di sini. Plastik 2 kilo itu yang digunakan ada 70. Oke, maka kita masukkan ke sini. Si kotak itu nilainya adalah 70. Maka 2 dikali 70 ditambah 3 segitiga itu 200. 2 kali 70 berapa adik-adik? 40 ditambah 3 segitiga sama dengan 200. Nah, cara membacanya berarti gini. 140 ditambah 3 kali segitiga 100. Oh, 60. 60 ya. Bisa 60? Coba cek ya. Kalau misalnya 104 tambah 200. Betul nggak? Ya, 220. Lebih. Ini berapa? Ini plastik 3 kilo. Atau kalian bisa kayak gini ya. Di segitiga itu adalah 200 dikurangi 104. 200 kurangi 140 berapa? 60. Segitiga itu apa? 3 kali berapa hasilnya 60? 20 kan? Maka segitiganya adalah 20. Sama aja kan? Aduh, Kita aku ketemu salah. jumlah plastik itu ya adalah 20. Maka jawabannya yang mana? P. Yang C. Kirain aku ini di FPB-in. Aduh. tidak, ini tidak di FBB-in ya. Karena tidak ada kata-katanya dibagi sama rata. Kalau biasanya di FPB itu ada bagi sama rata ya. Kalau ini mah dibaginya itu ada yang 2 kilo, ada yang ke 3 kilo gitu. Oke, silakan sambil dicatat dulu. Oke, sudah dicatat tadi? Kak mau nanya, boleh. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kalau yang 20-nya dari mana? Saya. Oke. Dari perhitungan ini ya, 40 mencari berapa supaya hasilnya kali 20
betul. Jadi 10 tambah 60. Hasilnya kan 200 ya. Berarti betul. Si 20. Kak izin bertanya. Itu Iya, sebenarnya bisa kayak gini. Kak izin bertanya. Kan kalau Yang 2 kali 70. itu yang 2 kali 70, Ya, 70-nya kenapaannya? tuh yang itu ya, dua kali yang digunakan 70 buah itu. Iya dong. Oh, Karena kan di sini Iya. sudah ada ya. Jumlah paketnya itu 70 buah. Ya, oke. Sudah dipahami? Udah, bentar Kak. Bisa? bisa. Oke. Sip. Kita lanjut next nomor selanjutnya. Nomor 6. Seorang pedagang membeli 120 kg jeruk dengan harga 6.000 per kilonya. Ia menjual 60 kilo dengan untung 20%. 40 kilo dengan untung 10% dan sisa. Berapa total keuntungan yang diperoleh? Jadi kita lihat ini berarti konsepnya tentang ada untung dan rugi ya. Ada keuntungan pokoknya tentang konsep untung, rugi, dan lain sebagainya. Berarti di sini kita step pertama hitung apa dulu modal di untuk jualan ini berapa. Modalnya dari harganya 6.000 per kilo ya. Katanya kalau 60 kilonya Kamuti, itu ya itu aku waktu itu pas TO A-nya 9.600. Iya, Kak. iya itu Aku tipe juga harusnya melihatnya 9.600. itu berarti salah yang inputnya. Oh, Harusnya emang hanya aku 96.000. bolak-balik. Bingungan. Itu salah yang masukin, salah kurang 0 itu ya. Kak, kalau jawabnya tetap 90.000 sama 900. Benar. Harusnya 96.000 itu betul jawabannya. Alhamdulillah. Oke. Berarti kita hitung dulu ya. Ntar lupa. Oke. Yang lain silakan. Kenapa? Ternyata Boleh. Yang lain? Yang lain ditanya kemarin. Jadi untungnya 10% itu berat per kilonya ditambah berat. ininya 6.000 yang ininya dulu ya, yang untung 20%. 6.000 dikali 60 kilo sama dengan 360.000 dikali 20%, hasilnya 72.000. Terus yang ini nih, yang keduanya 6 kilo 220%. Terus dua-duanya 72 sama hasilnya 9.000. Oke, pelatihan tadi ngedengar sampai Jadi juga. ulang. Iya. Dari Oke. yang ini untung yang 20%, untungnya Dari
60 Mm-mm. 6.000 dikali 60 6 kilnya. ya 360.000 Betul. Nextnya 20%. Iya, yang 10 dari ya 100.000 dikali 20/100 ya. ya. Yang hasilnya 36 kali 2. Hasilnya 72.000. Iya benar. Ya, 72.000. Ribu. Bu. Oke, nextnya yang Nextnya 40%. Yang 40 berarti 6.000. 4 6.000 dikali 40 kilo. 40 Hasilnya 240.000. ribu Karena untungnya 10%, persen. berarti 240.000 dikali 1.000. Jadi 9.000. Kak, kemutinya nilai lanjut Kak, lanjut. Oke. Sip. Sudah lancar ya? Oke. Jadi Dijumlahkan hasil ya 72.000 ya ditambah dijumlahkan 24.000 hasilnya 96.000. Jawabannya yang A. Jadi jawabannya A. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah. Astagfirullah. Please ya. Oh, iya. Oke, ya Pak, sifat. Arsyaka kebalik ini teh. Iya, kebalik ya. Di Arsyaka mukanya kebalik. Iya, Kak. Sengaja. Enggak, ini kameranya gak tahu kenapa. Aku juga tiba-tiba hitam. Kenapa nggak handstand aja? Kak, Ya. ini yang untung 20% itu tuh hak 20/100. Dia 20% itu kan 20/100. Ya kan? Jadi dihitungnya 360.000 dikali 20/100. Nah, Arsyaka sudah tidak terbalik. Jadi Sudah ditulis. itu yang di yang itu tuh 40 kan. Kilo. Nah, dari sini nih. Ya, Iya. 40 kilo yang untungnya 10%. Mau nanya, Boleh? mau nanya, apa bedanya cara pengerjaan untung sama rugi? Iya. Ada ya cara yang selain ini juga ada ya.
Shirin berarti dihitungnya gimana? Ada dua. Enggak Kak, sama kok kalau Kalau Shirin. Shirin gimana versi Shirin? Enggak sama, maksudnya Shirin mau nanya kalau misalnya ketemu Oh, gimana tuh? kalau bedanya cara ngerjain untung sama cara ngerjain rugi. Oke, kita berbicara konsep untung yang adalah kan kalau di dalam penjualan itu ada yang namanya ada yang Putus. namanya Putus, harga beli. putus. Harga beli ini biasanya juga sebagai Um, Ulang kok putus-putus. sebentar ya. Iya. Kak, Terima kasih. Udah, Kak. oke, sebentar ya, kamu diganti dulu dengan sudah lancar atau belum? Lancar. Nah, oke. Nah, kalau kita misalnya konsep tentang ada pedagang atau konsep jual beli, dia tuh ada yang namanya harga jual dan harga beli. Kalau harga beli itu bisa, kalian tahu modal kan? Modal tahu. Tahu. Jadi uang yang dikeluarkan kita untuk membeli bahan-bahannya itu dikatakan sebagai modal. Nah, terus kan udah kita punya nih bahan-bahannya, kita kan akan menjualnya tuh. Itu namanya harga jual. Itu apa? Itu ketika harga jualnya Lebih Lebih. besar dari tinggi harga beli. daripada harga beli. Kalau rugi itu ketika Kurang harga dari jual. jualnya itu lebih kecil dari harga belinya. Berarti bisa nggak ini kalau misalnya nentuin ruginya si 72.000 dikurangi 24.000, bisa nggak kayak gitu? Udah. Tadi pakai aku lihat ayam seminggu depan. Jangan Bukan, konsepnya beda lagi. Oh, beda lagi. Oke. Kan di sini cuma kita menghitung untung ya. Iya. Ya. Ya, bukan menghitung rugi. Bentar Kak. Ya. Mau difoto. Ini rumusnya Gimana, kan? Shirin? Ini Ya, rumusnya kan? rumusnya ya. Oke, sebentar. Kak, makasih. Ya, sama-sama. Jadi soal ini kayak gitu. Jahatku. Ya. Dia kelempar. Lagi. Kak izin ambil minum. Boleh. Ya, Pasti. Kak Pei memiliki 3/4 kue. Kue itu diberikan kepada 5 anak sama rata. Setiap anak mendapat bagian dari kue yang utuh. Berarti 3/4 dikali 5 ya? Bukannya dibagi. Oh iya, dibagi maksudnya, salah. Kak, Ya. Ya? 3 Putih. Iya. Siapa itu yang berbicara? Saya Hafi. Oh, Hafi, ya. Kenapa? Ini kan katanya memiliki 3/4 kue. Nah, diberikan kepada 5 anak sama rata. Tiap anak mendapat, berarti ini tuh dibagi ya soalnya. Iya. Betul. Memberi itu artinya kita membagi ya. Berarti perhitungnya adalah 3/4 dibagi dengan Kali 1/5 ya.
dibagi dengan 5, artinya 3/4 dikali 1/5. Hasilnya berapa adik-adik? 3/20. 3/20. Gak bisa diperkecil kan, Kak? Gak bisa. Takutnya bisa. Ini mah angkanya kecil-kecil ya, jadi udah gak bisa dibagi lagi. Jadi ini sudah yang paling sederhana. Oke, bisa ya yang ini? Masih mudah nih. Tinggal dibagi saja. Ya, 20 ke atas, Kak, aku pusing banget. Apanya? Soalnya aku kan beres Oh, sama pas TO. Oh, soal ke-20 gitu. ya, susah banget. Selasa sama Kamis juga. Terus minggu depan ada juga. Berapa juga? Oke, kita lanjut ya adik-adik Selasa sampai ke Kamis. soal nomor 8. Ini ada Arsyaka, Balin, dan Minggu depan, tanggal 23. Syifa. Oke, kita baca soalnya. Arsyaka, Balin, dan Syifa mengerjakan soal. Arsyaka selesai 2/5 bagian, Balin selesai 1/3 bagian, dan Syifa selesai 4/15 bagian. Pernyataan mana yang benar? Arsyaka paling banyak selesai. Dari mana kita bisa tahu Arsyaka paling banyak selesai? Samain penyebutnya dulu. Bandingkan. Kalau aku mah Kalau dibandingkan. aku mah Betul. penyebutnya dijadiin 15 dulu biar sama. Iya, betul. Ini konsepnya Aku juga tentang, di 15 dulu. ya, konsepnya tentang perbandingan pecahan ya. Kita tulis dulu nih, Arsyaka, terus ada Balin, ada Syifa. Kalau Arsyaka tadi 2/5, Balin 1/3, Syifa 4/15. Untuk bisa kita membandingkan, kita samakan apanya? Penyebutnya dengan 15 ya. Karena 15 itu bisa dibagi 5, bisa juga dibagi 3, dan bisa juga dibagi 15. Berarti hitung berapa ini? 15 bagi 5 kali 2. 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6/15. 15 bagi 3 kali 1. 15 apa? 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Berarti 5/15. 15. 4. Terus yang ini 4. tetap 4/15 ya. Berarti urutannya Arsyaka. yang paling besar itu siapa? Arsyaka yang pertama, Balin yang kedua, Syifa yang ketiga ya? Ya, berarti Arsyaka paling banyak selesai, betul? Betul. Karena di sini 6/15 adalah bilangan yang paling besar. Terus, Balin lebih sedikit dari Syifa, betul? Salah. Harusnya Balin itu lebih banyak dari Syifa karena Balin 5/15, sedangkan Syifa 4/15 ya. Ini yang Arsyaka 6/15 bukan? Iya betul, 6/15. Nah, aku kadang suka lupa gitu, Kak. Kadang malah kayak, kok 6/15 lebih selesai dari 5/15? Lihat aja angkanya yang paling besar mana? 6 dan 5 lebih besar mana? 6. Tapi kenapa 6. malah lebih cepat yang 6, Kak? Bukannya paling besar? Iya, yang paling besar. Bukannya iya kan? Ya, 6/15 yang habis duluan. Bukannya harusnya yang angka kecil. Habis duluan, kan ini yang paling, kita berbicara yang paling banyak. Kalau misalnya coba kalian punya kue besarnya 6 dibagi ke 15 orang dengan punya 5 dibagi ke 15, itu akan lebih besar mana? Yang ini kan? Oh iya ya, ya. Iya. Berarti si Arsaka memang yang paling banyak. Oke. Ya.
Berarti itu udah otomatis salah ya. Untuk yang ketiga, urutan dari yang terbanyak Arsyaka Civa Balin. Betul? Urutannya Arsyaka Civa Balin? Salah. Salah ya. Harusnya Arsyaka Balin Balin Siva. Siva. Terus, jika total soal 60, Arsyaka mengerjakan 24 soal. Iya. Ya. Ya, dari mana taunya? Kan Arsyaka ngerjainnya 2/5 ya. Ya. Dikali keseluruhannya tadi soalnya 60. Berarti hitung Kali 60 bagi 5. 60 bagi 5 berapa? 12. 12. 12 kali 2, 24. Maka yang ini betul. Jawaban yang pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 4. Opsi yang B. Oke? Bentar, Kak. Jangan Ya. ganti dulu. Ya, silakan. Harganya Sampai 2 operasinya tadi berapa? Sambil kalian menulis dulu. Silakan kalian ditulis dulu. Tentang panjang, jadi. Oke. Selesai. Soal itu memiliki lahan 2/5 untuk 4 untuk kedelai dan untuk padi. Luas lahan padi 140 lahan jagung. Berarti kita dulu berapa kedelai. Terus kalau kedelai itu 1/4. Totalnya berapa? Dipakai jagung dan kedelai itu berapa? Berarti hitungnya adalah 2/5 ditambah 1/4. Berarti penyebutnya harus berapa adik-adik? 20 ya. 20, betul. Sekarang hitung. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2? 8. 8. Ditambah 20 bagi 4? 5. Berarti hasilnya 8 tambah 5? 13. 13/20.
itu total yang ditanami oleh jumlah jagung dan kedelai ya. Lahan yang ditanami jagung dan kedelai. Berarti sisanya berapa ini? Suruh kirim ke Bunda. Apa aja yang disiapkan? Sisanya adalah Kan masih lama, Bun. dari lahan keseluruhan dikurangi dengan 13/20. Artinya satu ini bisa kita ubah menjadi 20/20. Kurangi 13/20. Artinya sisanya adalah 7/20. Itu kenapa bisa 20/20? Besok. Bagi 20 satu kan? Kenapa kamu ngambilnya 20/20? Karena yang ini itu penyebutnya 20. Oh, oke. Jadi kamu ambilnya 20/20 biar penyebutnya sama. Kalau misalnya penyebutnya di sini 30, kalian ambilnya berarti 30/30. Yang penting hasilnya 1. 1 ini artinya dari mana? Dari lahan keseluruhan ya. Nah, sisa yang ditanami itu adalah tadi untuk apa? Sisa ini adalah lahan untuk padi. Dari mana kita tahu lahan untuk padi? Karena di sini ada keterangannya, sisanya itu untuk padi. Berarti 7/20 ini adalah untuk padi. Nah, karena kita tahu luas lahan padi itu 140 meter persegi, berarti 7/20 itu sama dengan 140 meter persegi. Oh, gini. Persyaratan order ini. Dulu. Oh, ini nih. Kalau pagi, kalau malam kena ada. Tapi kalau pagi kan kena. Ya, sebentar adik-adik. Ini sisanya kan 7/20. Masih SPP sedang berjalan masih ada tanggapan Itu apa? Kita apa? Bikin sholat, bikin tata cara. Infonya dia apa itu? Oke. Oke, adik-adik, kamu sudah nemu. Nah, karena kita sudah tahu sisanya itu adalah 7/20 dan kita tahu untuk luas untuk padi arahnya 7/20 dari mana? Dari keseluruhan kan? Berarti kalau misalkan lahan seluruh itu adalah apa? Kalian mau bentuk apa? Love misalnya ya. Luas lahan seluruhnya itu adalah love. Maka 7/20 dikali love, 7/20 bagian dari keseluruhan bagian itu adalah 140. 140 dari sini ya, yang ditanami padi. Maka love-nya berapa adik-adik? 430.
Supaya love-nya sendirian konfirmasi. di sini, berarti ini kita kali dengan kebalikannya, kali 20/7. Berarti di sini juga sama. 140 kali 20/7, yaitu berapa? Lu kali 20 berapa? 400. 400. 400 atau 40? Bentar. Wah, Bentar. Kali 20. 420 ya. 4. Berarti kalau yang di adalah 400. kan ini itu 2/5, berarti jagung itu 2/5 dikali 400. Berapa 2/5 kali 400? 160. 40 bagi 5. 80 ya. Berarti 80 kali 2, 160 meter persegi. Berarti jawabannya yang mana? D. D. Berarti yang Oh iya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana ya? Bentar. Oke, silakan Hafi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Sudah mengerti. Belum mengerti? Udah mengerti, Kak. Oh, udah mengerti. Alhamdulillah. Kirain itu belum mengerti. Oke. Sudah dicatat adik-adik? Bentar, Kak. Oke, silakan. Minum dulu. Oke, 40. Jangan lupa deh tidur malam ini sama Risha. Oh ya, Kak, aku mau nanya. Ya. Kenapa 7/20-nya dibalik jadi 20/7? Sebenarnya supaya si love-nya itu sendirian di sini. Oh, Gini, kamu tuh jangan lihat tuh love itu 160 ya. Sekarang Kak, putus-putus, Kak. itu 1/20 itu hasilnya oke. Bentar. Kalau itu angkanya harus berapa? 7/20. Nanti share sekali lagi ya. Ya, tadi yang nanya. Iya. Kalau kalian nggak mengerti konsep yang perhitungan yang ini, kalian bisa sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya. Jadi kalian ngebacanya
7/20 kali love itu 140. Berarti love-nya harus berapa angkanya? Gitu. Adalah, kalau misalnya kalian sistem coba-coba, berarti bakal ketemu hasilnya itu 400. Karena ketika kita buktikan 7/20 dikali 400, itu hasilnya adalah, coba 40 bagi 20. Berarti ini kan 400 bagi 20 kan 20. 20 kali 7, 140. Berarti betul. Si love-nya adalah 400. Tapi kalau misalnya mau pakai cara yang ini, supaya kalian nggak usah coba-coba, ini salah 7 kan kamu tuh punya 7/20 love. Gimana caranya supaya si love ini jadi cuma love aja, nggak 7/20 kali love? Otomatis harus dikali dengan kebalikannya. Kebalikan itu artinya apa? Misalnya kalau kalian punya 1/2, kebalikan 1/2 apa? Balikin 2/1. Supaya dia hasilnya jadi 1. Ya. Coba 1/2 kali 2/1. Jadi 1 kan? Terus kalau misalnya kalian ketemu 13/20, kebalikan 13/20 adalah 20/13. Coret, 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 dikaliin, hasilnya jadi 1 kan? Nah, yang ini juga sama. Supaya si love-nya itu sendirian, harus dikali kebalikannya. Jadi 7/20 love itu harus dikali dengan 20/7. Jadi kalian sama ke 40. Jangan cuma pilih kasih dikali 20/7-nya buat love aja. Kali ini kali 3, 140 harus dikali 20/7 juga. Gitu. Jadi hasilnya kan ini coret, 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 coret itu kan. 1 kali love biasanya 1 itu juga ditulis. Maka ini tinggal love aja. Ya. Berarti 40 bagi 7 itu 20. 20 kali 20, 400. Gimana Anya? Bisa dipahami? Ya. Salin. Kira-kira kayaknya berapa? Kita lanjut adik-adik. Nomor 10. Sebuah lomba, nilai peserta dihitung dari benar plus 2. Salah -1 dan tidak dijawab adalah 0. Jihan menjawab 25 soal, 18 dan 5 salah. Per di 31. Karena dilihat di sini. Jihan menjawabnya 25 soal. 18 benar, berarti yang benarnya itu 18 dikali B. 18 dikali 2. Dikurangi yang salahnya 5. Berarti dikurangi 5 ya. 18 kali 2 berapa? 36. Kurangi 5. 31. Maka yang ini nilai Jihan 31 itu betul. Terus nilainya tetap. Oh, jika Jihan tidak menjawab 2 soal, nilainya tetap. Betul. Betul. Betul ya? Betul kan? Kan kalau nggak jawab soal tetap 0. Berarti tetap aja. Betul. Soal yang tidak dijawab itu tidak berpengaruh pada nilainya ya. Iya. Jadi ini juga betul. Kalau yang ketiga, jika Jihan salah 1 soal lebih banyak, nilainya 29. Nah, maksudnya 1 soal lebih banyak, bingung. Salah nggak sih Kak? Iya, salah. Ya, Kalau dia, kan dia asalnya kalau lebih banyak artinya dia menjawab salah berapa soal?
Nah, 6. Jadi dikurangin lagi berapa? 18 Artinya kali 2 kurang 6. 18 kali 2 dikurangi 6. Yaitu 36 kurangi 6. Hasilnya 30. 30. berapa 36 kurangi 6? 30. Jadi harusnya 30. kalau dia salahnya 6, dia nilainya bukan 29 tapi 30. Berarti yang 3 ini salah. Sekarang, agar nilai 40 jika perlu Jihan perlu benar 20 soal dari 25. Betul. Betul dari mana? Dari mana ini? Kalau misalnya benarnya 20 soal, artinya poin dia berapa nilainya? 20 dikali 2. Gak ada. Yang benarnya tetap salahnya 5. Itu 30 Berarti dia salah. di 5. Yang ini salah. Yang mana yang 4? Satu di adanya 1 dan 3. How? Iya, berarti How? jawabannya ya. Harusnya 1 dan 2. Aku 1, 2, 3. Kok Kak, isinya ibu 1, sebetulnya 3, Kak. 4? Sebetulnya ada Kak. Kok aku 1 dan 1, 2, 3 nih. Jadi Enggak. enggak kan enggak banget. Coba diperhatikan. Kalau angka 3, jika Jihan salah satu soal lebih banyak, nilainya 29. Betul. Oke, adik-adik. Ini suara kamu Ti terdengar gak kalau dari sini? Ti. Tis. Suaranya terdengar? Barba. Oke, sebentar ya. Amar jangan absolut seminema wae, Amar. Naon deui eta? Besar mana? Gendut. Recording in progress. Oke. Progress. Mantul ya. Mantul ya. Oke. Lagi betul. Perusahaan begitu. Oke, jadi adik, dari yang betulnya adalah pernyataan Kak, 1 dan 2 ya. Tuh 1 dan 2. Aku pilih C.
Tapi dipilih gitu. Iya, nggak ada Kalau jawaban berarti Ya. 2. itu Jadi yang bener bagian 4. Kalau 3-nya diganti 2. Itu Yang bener mana? nggak sih yang 4? Yang 4 tuh harusnya bener nggak sih? Kan Jihan perlu benar 20 dari 25 soal. Berarti 20 kali 2 kan udah 40. Nah, berarti 25 dikurangi 5. Jadinya 20. Terus 20 kali 2 aja 40. Iya, tapi kan dia tetap ada yang salah, bukan? harus Salah. dikurangin. Ya, kan dia total soal tuh ada berapa? Total soal itu kan ada 25. Ketika dia jawab 20 benar, tapi kalau di sininya masih ada yang salah, jawaban soal salah itu kan dia Kurang 1. dikurangi. Jadi tetap aja kalaupun dia dapat 40 harus dikurangi dengan nilai yang salahnya, yaitu nilainya bukan 40 lagi tapi jadi 35. Ya, Perlu benar. ya satu dan saya di sini. 2 menit lagi adik-adik. Kita satu soal lagi ya. Harga sebuah buku adalah 12.500. Jika toko memberikan diskon 10% dibayar. Berarti ini gimana? Diskonnya 12.500 dikali 20%. 20% kali 12.500. Betul, berarti 20/100 kali 12.500 berapa? 125 kali 2. 2.500. 2.500. 2.500. Berarti harga yang dibayarnya A. 10.000. 12.500 kurang 500 dikurangi 2.500 yaitu 10.000. Yeay, gampang ya? Gampang. Udah. Duh, kalian masih mau satu soal lagi? Enggak. Enggak. Berarti kalau Aku masih ada dari belajar. sini berarti Satu soal lagi aja kagak apa-apa. iya. Jangan. Ih, karena Jangan. waktunya Jangan. satu lagi. Jangan dengerin Kak, jangan kedengeran Kak. Aku masih ada belajar. Apa? Respect, Kak. Oke, kita mah sesuai waktu aja ya karena kita hanya sampai 20.30 berarti udah sampai sini dulu ya pembahasannya. Ya, padahal kan satu soal lagi. Hei, jangan dulu Les, kita foto dulu ya. Udah, jangan satu-satu lagi. Hafi diam. Stop. Aku kameranya buram, Kak, Abis ada ini apa-apa? kalian apa? Apa? Aku kameranya agak buram. It's okay, gak apa-apa. Bentar. Mikir skripit. Oh, Oke, sebelum ditutup seperti biasanya kita foto dulu, terus kamu mau nyampain juga seperti biasa kalian harus mengerjakan apa? Latihan mandiri. Kak, aku udah. Udah? Keren. Tadi. Soalnya Linknya itu langsung tidur. ih, keren nih. Biar cepet tidur dikerjain duluan. Karena linknya sebenarnya sama ya dari yang sebelum-sebelumnya akan terus diupdate di situ. Iya. Oke. Kalian perlu di-share ulang lagi untuk link belajar mandirinya? Enggak. Ya. Udah ada ya? Nanti kalau misalnya butuh linknya lagi boleh chat kamu Tia. Dan kita sekarang mari foto dulu. Aduh, udah semangat nih. Oke, semangat ya. 1. Senyum adik-adik. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Masih bersemangat sampai malam ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Jangan lupa kerjain ya. Iya, Kak.
Assalamualaikum Kak Izin Liv. Assalamualaikum Kak Jenny. Kuku. Assalamualaikum Kak.